Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that... Ya, baiklah sahabat R2 Channel. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan siang sore hari ini kita akan sedikit membahas terkait salah satu series dari Daihatsu Taruna. Apakah itu? Nah, di kiri kanan saya ini ada pemilik Daihatsu Taruna yang series paling terakhir, yaitu series Oxy. Apa itu series Oxy, tahun berapa atau gimananya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng terkait dengan Daihatsu Taruna series Oxy-nya. Begitu. Baiklah. Sebelumnya kita masuk ke Daihatsu Taruna dulu. Sebelumnya kita masuk ke Oxy. Di Daihatsu Taruna itu ada beberapa series. Salah satunya Daihatsu Taruna Oxy yang terakhir, dan Daihatsu Taruna sendiri itu pertama kali diproduksi di tahun 99 kayaknya. Iya. 99. Di tahun 99. Om, gimana kalau kita copot dulu maskernya nih, Om? Iya. Ya, oke, biar suaranya kita bisa masuk. Kita sudah menggunakan protokol kesehatan yang baik, sudah ada hand sanitizer dan kita sudah menggunakan masker. Oke, kita lanjut. Ya, Daihatsu Taruna pertama produksi di tahun 99 itu dari tipe F dan tipe C. Ya Om ya, tipe F dan tipe C, dari mulai karbu, terus seiring berjalannya waktu dari karbu berubah, ada penambahan teknologi lagi, ada penyempurnaan teknologi jadi injeksi, terus penyempurnaan teknologi lagi di tahun berapa Om? Oxy Om mulai Oxy itu 2005. 2005 itu ada penyempurnaan lagi sehingga terlahirlah Daihatsu Taruna Oxy. Nah, hari ini kita kedatangan tamunya, walaupun sama-sama Oxy tapi ternyata beda series juga. beda series juga gitu. Di sebelah kanan saya ada Om Yudit dengan Taruna, tapi dia menggunakan Taruna Oxy tipe F. Kalau sebelah kiri saya ada Om Hartono, pengguna Oxy juga itu, tapi tipenya tipe C. Tipe C di sebelah kiri kita. Kalau rekan-rekan semuanya lihat, bisa dilihat di belakang itu punyanya Om Yudit dan punyanya Om Hartono. Kalau punyanya Om Yudit di tahun berapa Om produksinya Om? Taruna F, tepatnya punya saya ini Taruna F yang FGX itu diproduksi tahun 2005. 2005 FGX 2005. Kalau punyanya Om Hartono? Sama 2005, cuman ketika saya lihat di riwayat mobilnya ini 2005 awal, jadi ini produksi Oxy awal-awal. Oh iya, berarti punyanya Om Hartono itu Oxy awal produksi. Karena memang Oxy sendiri itu produksinya nggak lama. Jadi setahu saya itu Oxy itu memang diproduksi cuman dari tahun 2005 sampai 2006 gitu. Setelah itu Daihatsu Taruna disuntik mati. Daihatsu Taruna disuntik mati dan dikeluarkanlah adiknya Daihatsu Taruna yang bernama Daihatsu Terios gitu. Walaupun sudah berbeda, bentuknya sudah jauh sekali dari Daihatsu Taruna, tapi masih menggendong ban. Terios yang lama, awalnya Terios itu masih menggunakan gendong ban, kecuali yang Terios yang berapa Om yang sekarang Om? Yang 2019 kayaknya ya, 2018 mulai yang sudah di bagasi bawah kayak. Ya, yang 2018 ya. 2018 itu ada Taruna yang pintu belakangnya jadi lupa. Ada Terios yang pintu belakangnya bukanya sudah nggak ke samping lagi, tapi dia bukanya ke arah atas dan dia sudah nggak gendong ban. Ya, itu dia. Jadi banyak yang bilang juga Taruna atau Terios
atau SUV yang nggak gendong ban kok kayaknya kurang gagah ya, Iya, kurang gagah ya gagah. gitu. Makanya Terios yang sekarang sebenarnya nggak kelihatan kayak SUV, tapi kelihatan kayak ya kayak mobil-mobil kota lah, karena nggak lagi gendong ban itu. Sambil diminum Om? Oh iya, oke, silakan. Oh iya, iya kita ngobrol santai aja, santai aja. Dan sebenarnya juga sedikit informasi yang saya dapetin juga, itu ternyata nama Taruna itu sebenarnya cuma nama dagang di Indonesia. Betul. Nama dagang di Indonesia. Tapi kalau di Jepang sendiri itu namanya tetap Terios. Terios. Kalau di Malaysia namanya Periode 2, periode 2 apa ya? ya namanya ya ada nama dagang untuk di Malaysia, itu dia gitu. Nah, kalau saya kebetulan nggak punya Oxy, saya punya saya kebetulan punyanya FGX dan FGX yang awal lah, FGX 2001. Pengen tahu nih dari teman-teman yang punya Oxy, perbedaan atau apa sih yang bikin teman-teman kok, kalau Om Yudit ini dulu pengguna Taruna series F juga. Iya, betul. Pengguna series F, jadi sudah pernah ngerasain series F yang bukan Oxy pindah Iya. ke Oxy. Nah kalau Om Hartono sekarang masih punya masih punya FGX 2000 berapa? FGX 2004 bukan Oxy, dan sekarang punya tipe C-nya, Ya, tipe Oxy. C yang Oxy. Tadi kita sudah membahas Taruna tuh. Tadi Taruna diproduksi dari tahun 99 sampai 2006 dengan berbagai seriesnya. Untuk Oxy yang akan kita bahas lebih detail untuk kesempatan hari ini hanya di series Oxy. Mungkin kesempatan lain kita akan mencari Taruna Karbu yang paling tua di Kabupaten Purworejo. Boleh, Ya, boleh tuh, boleh. ya kan, kita akan cari di kesempatan lainnya, nanti R2 channelnya akan kita cari Taruna yang paling beda dari yang lainnya. Misalkan kita cari Karbu tertua yang ada di Kabupaten Purworejo, atau kalau mau paling agak serem lagi kita mau cari Taruna yang paling tua atau yang paling banyak biaya untuk servisnya. Jadi biar tahu, Perawatannya. ya biar tahu Taruna itu ternyata Gimana? ya gimana biaya, gimana perawatannya. Dan kita cari juga orang pengguna Taruna yang paling sedikit servis. Jadi mungkin dia sering perawatan sehingga Saya. jarang masuk bengkel. Nah ini dia salah satunya. Atau kita cari juga pengguna Taruna yang sudah pindah, bukan Taruna, Mantan Taruna. mantan pengguna Taruna. Iya. Oke, kita lanjut ya, kita lanjut. Kita lanjut. Kalau saya sementara belum bisa pindah ke lain hati. Saya masih di Taruna. Kebetulan unit saya FGX 2001. Kemarin sempat tergoda pengen geser ke Oxy, tapi kok saya masih nyaman karena Taruna yang punya saya itu mulai dari gundulan. Mulai dari gundulan terus kita modifikasi sampailah seperti sekarang. Itu kok jadi nggak bisa pindah ke lain hati. Sudah terlalu banyak kenangan. Sudah terlalu banyak kenangan, nggak kayak Om Yudit nih. Om Yudit suka pindah ke lain hati. Nanti kita akan tanya kenapa dia pindah dari Taruna F Karbu. Taruna FL ya. Nah, dari Taruna FL Karbu kenapa kok bisa pindah ke Oxy? Nanti juga kalau misalkan memang waktunya cukup kita akan tanya juga sejarahnya. Karena saya tahu ceritanya, walaupun belum dibayar sama Om Yudit, Tarunanya belum dibayar sama Om Yudit, cuman ngelihat ada orang yang nutup pintunya kencang, Om Yudit udah terasa aduh, padahal belum dibayar, belum punya dia. Itu sama aja kayak pacarnya orang. Kayak menganiaya. Iya, pacarnya orang yang dianiaya, dia yang sakit gitu. Oke, itu nanti kita akan bahas sama unit pertama nih, karena yang punya Oxy Om Hartono duluan. Kita tanya ke Om Hartono, karena saya tahu juga nih Om Hartono ini setahu saya dapat Taruna Oxy juga perjuangannya juga lumayan susah juga deh. Kalau nggak salah harganya nggak bisa nego juga kalau nggak salah.
harus gitu. Kalau kayak gitu dilepas. Iya. Nggak dilepas. Sebelumnya ini saya pengen tanya, kalau punyanya Om Hartono boleh nggak sih kita pengen tahu harga dulu ngambilnya? Boleh sih ini buat ini ya. Iya, jadi buat gambaran jadi aja mungkin teman-teman. untuk orang-orang yang pada pengen punya Taruna, jadi udah ada range harganya tuh, mau beli Taruna yang serisan Oxy kira-kira kalau punyanya Om Hartono dapat dengan harga berapa dulu Om? Dulu ini saya sudah hampir 3 tahun ya. 3 Saya tahun di sampai Om Hartono, hampir 3 ya. tahun. Dulu itu saya dapat di angka 90 juta. Wah, 90 juta. Itu Aduh. nek pas dulu saya lihat-lihat harga di pasaran itu Oxy masih di angka sekitar 80-85 lah yang untuk Ya, yang tipe ya, C, ya, untuk yang ya, tipe ya. C ya. Yang tipe F memang lebih tinggi lagi. Nah, itu di atas rata-rata memang. Iya, iya, iya. Ya. 90 juta itu. Iya, 90 juta. Karena seingat saya juga dulu saya kan sempat pengen ambil Oxy juga. Itu saya cuma dapat harga di sekitar 83, itu series F. Dan kondisinya kayaknya istimewa sih dulu gitu. Nah, terus dengan harga segitu tuh, apa sih yang bikin Om Hartono kok jadi minat? Padahal sebelumnya punyanya Verosa. Sebelumnya Aerio, sebelumnya Aerio. Apa yang kotak itu, Starlet kotak? Oh, Starco. Oh, Starco. Padahal sih kemarin udah Iya, ini Om Hartono sering-sering berpetualang di mobil. Itu pernah pegang Starlet kotak, terus terakhir Aerio, terus kenapa kok bisa pindah ke Taruna, dan kenapa kok yang diambil Oxy, padahal kalau secara survei kan Om Hartono udah sempat survei juga, harganya tuh yang Udah diambil dapet Okta. Avanza. Ya. Avanza Oh iya, dapat Avanza lebih muda lagi tuh. Kenapa Om Hartono kok bisa ngambil Oxy yang ini nih? Jadi gini Om, dulu memang kan sebelum pakai Oxy-nya ini saya pakainya Aerio, Suzuki Aerio ya. Aerio itu sebenarnya sudah cukup nyaman, dan itu cuman Sama kapasitas penumpangnya Aerio? sama, kapasitasnya sama. Cuman di kendala ini Aerio kan itu apa namanya? Ground clearance. Ground clearance-nya itu kurang. Karena keluarga saya juga gede-gede, jadi ketika Padahal anaknya masih kecil-kecil Om. ya, Kok bisa gede? polisi tidur tuh masih kalau pas mau ke rumah tuh gasruk-gasruk tuh. Dan saya Mentok polisi tidur. Kemudian saya orangnya suka berpetualang lah ya, jiwanya berpetualang kemana-mana. Saya tak pikir-pikir lagi, dan kebetulan kakak saya itu kan sebelumnya juga pemakai Taruna. Oh iya, iya. Nah, di situ saya dulu juga sering pakai Tarunanya kakak saya kok. Secara ini masih nyaman juga lah Taruna kok. Kalau banyak orang bilang suspensinya keras, kemudian limbung, itu sebenarnya ya memang untuk suspensi namanya mobil SUV ya, itu lebih ini. Cuman secara saya sendiri setelah pakai Aerio ke Taruna itu perbedaannya nggak terlalu jauh dengan apa yang ada di nilai lebihnya di Taruna ini. Ya sebenarnya sih Taruna karena memang ground clearance-nya tinggi, terus dia jadi lebih tinggi, yang menyebabkan salah satu efeknya adalah dia akan terasa limbung karena gravity centernya, istilahnya saya diajarin Om Yudit tadi. Jadi bahasa keren, gravity centernya itu karena dia memang agak lebih tinggi dibandingkan dengan mobil-mobil. Kalau mau Taruna nggak limbung ya gampang, ceperin aja. Buat manuver nggak bakal limbung gitu. Iya, itu salah satu. Berarti kita ketemu salah satu sebenarnya bukan kelemahan ya, salah satu ininya. Taruna itu memang agak sedikit dikenal limbung sih, tapi kebetulan kalau punya saya tuh di mana suspensinya, saya nggak tahu kalau punya Om Yudit, di mana kalau misalkan kita suspensi dalam kondisi baik, kayaknya untuk manuver juga nyaman aja ya, nggak ada efek limbungnya mungkin ya. Tapi kalau misalkan memang harus di-compare dengan sedan atau beda jauh ya itu memang beda gitu, karena setahu saya mobil-mobil memang yang tinggi itu pasti akan ada efek limbungnya gitu. Jadi Om Hartono itu pindah ke Taruna gara-gara pakai mobil kakaknya. Pakai mobil kakaknya. Padahal kakaknya mobilnya adalah Taruna tipe CL. Tipe CL ya, tipe CL. Tahunnya 2003 CL 2003, berarti sudah injeksi. Iya, 2003 berarti mesinnya sudah ada
ini ya, mesinnya sudah ada perbaikan dari seri-seri yang lama ya. Karena sebenarnya saya juga dulu nyarinya bukan oksi maunya, cuma sama-sama CL juga, bahkan sempet nawar punya kakak saya, udah saya tak beli aja punya, iya. punya mau kakak gantiin saya. punya Mau gantiin kakaknya. punya kakak aja. Kakak saya tak suruh nyari lagi, kakak nggak mau, pokoknya udah mau pakai itu terus kan. Nah, iya. Nah, saya bingung, saya kan orangnya ini males kalau harus mikirin beli barang, beli mobil harus mikir nanti perbaiki ini. Makanya salah satu alasan dulu kenapa harga segitu saya beli ya memang kondisinya memang sesuai sih, artinya Iya, worth it lah. sesuai dengan kondisinya. Karena selama saya 2 tahun pakai dari saya beli itu, saya belum pernah mengeluarkan untuk biaya servis yang dalam artian servis yang selain servis rutin. Iya. Kalau perawatan lah itu bukan servis ya. Perawatannya, ya. Iya. Dan memang kondisinya dulu ya, alhamdulillah pemakainya itu sebelumnya juga orangnya rajin sih. Iya. Saya juga tahu tuh dulu. Saya kebetulan kita memang member juga. Jadi saya tahu track recordnya punya mobilnya Om Hartono. Sebelum dipegang Om Hartono, saya tahu owner sebelumnya. Jadi memang owner sebelumnya agak senang, apa ya, kalau istilah kita senang dengan hal yang detail. Jadi senang ngisik-ngisik. Jadi mobil itu Rajin. ya rajin. Jadi mobil itu bahkan seingat saya dulu tuh ya bukan yang ngeledekin sih, tapi di mobil Tarunanya Om Hartono dulu itu kalau mundur itu ada suaranya, hati-hati Taruna mau mundur, kalau nggak salah. Mobil Taruna mau. Nah, permisi ya, mobil Taruna mau mundur. Jadi ya memang sampai sedetail itu ya gitu. Itu sejarahnya Om Hartono tuh punya Daihatsu Taruna Oxy yang seharga 90 juta. Dapat mobil sebenarnya sih kalau misalkan. Ya kadang harga itu mungkin buat ada teman-teman ya, harga segitu kok ya mending buat beli yang lebih muda lagi. Ya Avanza. Teman bisa dapat Avanza. Memang dulu pada 90 juta itu bisa lah dapat Avanza 2008 2009 itu udah dapat. Tapi ya karena itu kepuasan saya sendiri dan saya udah jatuh cinta memang dengan Taruna, terlebih lagi dengan Taruna Oxy yang lebih manis lagi. Iya. Kalau saya tuh sebenarnya kalau pengen pindah ke Oxy, salah satu ya sama kayak Om Hartono. Saya juga jiwa petualang. Cuman kalau di Oxy kok kayaknya kayak mobil pejabat, kalau di istilah Jawanya mobil piai lah. Ya, kalau saya kan senangnya agak sedikit-sedikit ke hutan. Jadi kalau Oxy kan kayaknya kalau jalan jelek itu cenderung dihindarin. Kalau saya kan jalan jelek cenderung dimasukin gitu. Itu tadi ceritanya Om Hartono. Om Hartono terus bisa pindah ke Oxy. Jadi kita sekarang pengen dengar nih ceritanya Om Yudit. Om Yudit tuh kenapa pindah ke Om Yudit itu kita mau ngambil ceritanya dari mana nih? Mau dari ke Tarunanya apa mau dari series F, kenapa pindah ke L? Veskar. Dulu sebelum saya cari Taruna, sebenarnya yang saya cari itu Suzuki Baleno. Bukan Taruna. Jadi saya searching di di media sosial, nyari informasi, itu yang saya cari itu malah Suzuki Baleno. Iya. Sedan. Iya, sedan. Sedan Baleno. Iya. Oh iya. Nah, terus saya itu istilahnya rembukan sama bapak. Kebetulan keluarga kami itu kan banyak. Terus bapak juga ada betulnya juga bilang kalau sedan kan nanti paling muat berapa? 4 atau 5 kan? 5, maksimal 5. 5. Tapi kalau nyari yang seperti Taruna gitu kan bisa muat 7 sampai 8. Ya. Dari sedan ke MPV ya. Kalau MPV kan kapasitas bisa belakang bisa 3 atau 2, tengah 3, depan 2. Ya sekitar 7 atau 8. Terus kebetulan saya nyari-nyari itu ada informasi dari Magelang, dari teman saya Magelang itu ada Taruna FL gitu. Kebetulan yang saya cari itu tadinya kan Suzuki Baleno. Saya pikir-pikir lagi, nyoba Taruna aja gitu. Akhirnya saya dengan teman-teman saya itu ke sana mantau. Begitu saya lihat itu saya langsung jatuh cinta. Begitu saya lihat kok, wah ini kok mobil kok gagah ya, mobil kok di sawah kok apik ya gitu. Ini nih. Dari situlah saya mulai tertarik dengan Taruna. Terus saya lihat juga istilahnya bodinya itu utuh, catnya itu juga kondisi fisiknya lah. Kondisi fisiknya itu ya bisa dibilang
kalau dinilai itu 8 dari nilai 10 itu nilainya 8. Karena catnya juga masih bagus, terus biru ya dulu ya. Iya, dulu biru metalik. Itu saya dapat Taruna FL tahun 2001. Itu dengan harga 60 juta. Terus saya bayangkan, belum ding, itu FL 60 sama 90 juta, waduh. Nanti kita compare lagi sama Oxy-nya. Oke, lanjut. Terus seiring berjalan waktu saya menggunakan FL. Karena sudah mulai usur ya, udah tua ya. Jadi saya mulai merasakan banyak istilahnya itu banyak keluhan. Kayak keluhan gitu. Yang pertama itu dari suara mesinnya itu sampai masuk sampai ke dashboard. Itu sangat mengganggu saya sekali. Itu suaranya itu di saat melaju di jalan itu, istilah Jawa itu gemerbek. Di kuping itu gerembek seperti itu. Yang pertama itu. Yang kedua, dari konsumsi bahan bakarnya juga itu karbu. Iya, karena karbu itu memang tergolong sangat boros. Lumayan lah ya. Iya, lumayan boros. Kalau bahasa itu boros. Tadi kan kita dapat, kalau di Om Hartono kita dapat salah satu kekurangan Taruna cenderung ke limbung. Terus selanjutnya kita juga dapat nih, ternyata Taruna juga cukup dikenal boros. Iya. Taruna dikenal boros. Karena sebenarnya kalau boros apa enggak itu kita tinggal sebentar ya Om ya, kita mumpung kepikiran nih. Iya. Taruna boros apa enggak itu bukan salah satu penyebabnya, salah satu pembandingnya sama enggak. Ya jangan sampai membandingkan Honda Grand 100 cc ya. 100 cc ya, 100 Honda Grand 100 cc dengan Ninja yang 250 cc itu jelas bahan bakarnya akan jelas berbeda sekali. Terus kayak kita kondisinya sekarang Taruna di mana FL-nya dulu karbunya masih 1600. Jadi itu cc 1600 karbu dibandingkan dengan Ayla yang 1000. Ayla 1000 ya? 1000 ada 1000 ada 1200. Ya, Ayla 1000 itu pasti jauh sekali bedanya. Gitu. Tapi kalau misalkan bandingkan dengan sama-sama 1000 sama-sama 1600 mungkin sama lah gitu. Dulu compare-nya berapa satu berapa Om? Itu BBM-nya. Itu saya pakai metode full to full itu ya. Jadi bahan bakar saya isi full, terus saya buat muter-muter jalan-jalan keluar kota. Itu balik lagi ke rumah, terus saya isi lagi itu. 1 liternya itu cuma bisa untuk 8 sampai 9 km. Wow, iya. Sebenarnya sih untuk hitungan karbu standar. Sebenarnya untuk hitungan karbu standar ya 1600 soalnya gitu. Kalau punya saya juga kota-kota juga 110 apalagi kalau saya sudah pakai ban gede. Ya. Di compare sekitar 100. Nah, mumpung masih di bahan bakar nih. Kalau Oxy-nya Om Yudit yang sekarang berapa nih? Yang sekarang ini 15. Compare bahan bakarnya? Bahan 1 bakarnya liternya dengan metode yang sama. Itu 1 liternya bisa, kalau untuk kota-kota itu 1 liter bisa untuk 13 km. 13 kilo. Tapi kalau untuk luar kota itu bisa sampai 14 km 14 per liternya. Per liternya berarti sudah bedanya sama FL-nya hampir 5 kilonya ya. Iya. Lumayan deh. 2 liter bisa dapat 1 liter lagi. Nah, kalau punyanya ini dengan Oxy FGX-nya, kalau Om Hartono dengan series C-nya compare bahan bakarnya berapa? Berapa? Bahan bakar hampir sama sih. Dulu pernah tak coba tanpa AC itu bisa tembus 1 banding 1 liter 1,14,5 lah, hampir 15. Hampir 15. Itu yang tanpa AC. Kalau pakai AC biasanya rata-rata kalau ketika saya hitung-hitung sekitar 1,12 1,13. Iya. Ya sebenarnya sih masih masuk akal dengan 1500 cc dengan tenaga segitunya yang harus dikeluarkan, ya sebenarnya masih masuk akal. Lanjut Om, tadi kenapa sih dari karena dengan segala karena saya juga pernah pernah ikut istilah kita kalau bongkar-bongkar tuh. Kita pernah ikut kopdar yang bongkar-bongkar. Saya pernah bongkar mobilnya Om Yudit dengan kasus kebanjiran.
Dulu pertama kali betul ya betul. Itu di Kutoarjo. Iya. Jadi Om Yudit itu ya karena series yang dulu ya, yang dulu. Karena kalau yang sekarang saya belum banyak ketemu, belum sering ketemu Om Yudit nih. Yang dulu itu mobilnya Om Yudit di luar hujan, di dalam basah. Iya. Terutama tuh bagian belakang. Jadi Dari bagian belakang. Iya, ya. jadi itu di air itu bisa kalau kena hujan tuh air masuknya itu dari pintu belakang gitu. Pintu belakang terus jadi masuk ke bagian kanan. Itu kalau hujan terus sekali itu bisa basah yang bagian kanan belakang, paling yang belakang, karena itu masuknya air itu dari pintu belakang. Nah, ternyata Om Yudit nggak tahu masuk airnya dari mana. Sebenarnya bukan dari pintu belakang, Om. Ingat ya? Oh iya, dari roof rail. Jadi punyanya Om Yudit karena series FL, pemilik yang lamanya itu modifikasi melakukan pemasangan roof rail biar kelihatan gagah, Cuman metodenya salah, di mana langsung ngebor body dan itu tanpa 2 baut. Jadi hanya pakai baut seng. Jadi nguncinya hanya baut seng. Terus alasan saya yang ketiga itu karena pada waktu untuk hujan kita jalan ya, pas hujan deras banget itu, terus sekali itu air itu bisa masuk lewat roof rail yang bagian belakang. Jadi kalau FL bawaan kan tidak ada roof railnya, itu jadi sama pemilik sebelumnya tuh dikasih roof rail, Dimodifikasi. Iya, dimodifikasi, ternyata modifikasi variasi itu kan dibor, jadi bodinya dibor itu untuk membaut untuk kekuatannya roof railnya ya. Tadi. Nah itu pada saat air hujan deras banget itu air bisa masuk ke situ. Akhirnya itu masuk ke dalam, ke jok belakang yang bagian kanan itu selalu basah kalau hujan deras sekali itu. Sanggup payung, Om. Ya. Tuh berarti nih buat teman-teman yang mungkin taruhnya tipe CL atau FL, kalau mau pasang roof rail ya berhati-hati kalau mau ngebor ini ya. Ya. Jadi kalau sebenarnya bukan kalau mau masang juga sih, tapi kalau misalkan ada sobat yang pencinta Daihatsu nih, Daihatsu lover, Daihatsu Taruna lover, kalau pengen ngambil unit dengan series L, baik FL maupun CL. Kalau misalkan, jadi kita dapat ilmu juga nih, kalau misalkan ada roof railnya di atas, ada roof rail, ada yang besi dari depan sampai ke belakang, itu dicek juga nanti cara pemasangannya, apa cuman dilem, apa sampai dibaut. Karena kalau misalkan dibaut nanti bisa bernasib seperti Om Yudit, nanti tahu-tahu dalamnya kebanjiran karena posisi bautnya lobang yang seharusnya untuk mengikat roof rail jadi buat masuknya air gitu, dan biasanya akan menyebabkan karat, korosi dan lain-lain gitu sih. Jadi tambahan ilmu lagi nih kita periksa itu. Oh iya. Terus cuman 3 itu, Om, yang bikin pindah ke lain body, Om. Yang bikin tertarik ke Oxy apa? Siapa tahu ada alasan lain lagi, Om. Siapa tahu ada alasan lain lagi, Om. Ada lagi alasan lain itu jadi saya pindah dari FL ke Oxy itu karena dari segi kenyamanan itu jauh sekali. Pada saat saya memakai FL itu kan saya pakai FL tapi belum pernah nyoba Oxy. Nah begitu pada saat kita kopdar di Kebumen ya, Om ya. Di Wonosobo tuh. Kepil. Ini satu kopdar di Wonosobo, satu di Kepil gimana? Sing aku bonceng jenengan. Ayo. Lono. Iki dadi mulai iki. Om Nizar. Kalau karo Om Antok to jenengan juga kok karo. yo ngono wae. Ngedit kok. Ya, inilah. Kita memang lagi ini lucunya gini. Ini saking dekatnya para member Oxy ini, seakan serumah ini. Padahal yang satu rumahnya mana? Ya, jadi dulu tuh Om Yudit pernah bonceng Om Hartono dengan mobil 90 jutanya Om Hartono. Iya. Jadi gak enak. Dengan mobil 90 jutanya Om Hartono, Om Yudit ternyata salah satu penyebabnya adalah karena kenyamanannya. Ya, jadi nyaman sekali. Jadi setelah saya merasakan, padahal waktu itu saya tidak mengendarai, saya cuma bonceng istilahnya. Bonceng itu kok terasa kok nyaman banget ya, kok nggak seperti FL saya gitu. Terus akhirnya dari situlah saya mulai tertarik dengan
Taruna Oksi. Kebetulan itu menjelang ulang tahun istri saya. Ceritanya itu buat kejutan istri saya. Waduh. Keren nih, Iya. suami sayang istri. Itu FL saya itu saya jual murah-murahan, saya obral gitu. Saya obral murah-murahan, saya posting 52 juta. FL padahal ya. Ternyata malah dibayar 53 juta. Itu karena apa? Karena ada 2 pembeli yang rebutan. Ada 2 pembeli yang rebutan pengen beli, mau ngambil. Iya, FL saya tadi. Karena sebelum saya jual juga udah saya perbagian semuanya. Terus suara-suara juga tidak begitu, sudah nyaman lah, posisinya jual lah ya. Terus sama Om Nur juga itu sudah yang rough railnya itu sudah dikasih semacam sealer gitu, jadi air sudah tidak masuk lagi. Terus ada ya pokoknya intinya sebelum saya jual itu sudah saya perbaiki semuanya, saya servis. Akhirnya laku 53 juta. Habis itu terus menjelang ulang tahun istri saya, kebetulan saya punya teman bengkel itu, ini maaf disebutkan enggak ini? Monggo sih, kalau saya sih bebas. Itu dari saya dapat opsi ini dari Om Faizin. Itu informasinya dari Om Hafid. Jadi dari informasinya berarti dari sama-sama pengguna Taruna, terus ya pokoknya punya koneksi sampai kemana-mana ya. Jadi waktu itu saya nyari ini bersama Om Galih, Om Anto, Mbak Dini, Om Hafid, Tante Dian. Mbak Dini ini siapa? Adik saya. Jadi saya dapat mobil ini di Magelang. Iya. Dapat di Magelang. Itu saya sampai sana itu, sampai bengkelnya Om Faiz itu sekitar jam setengah 10 malam. Terus kita nunggu sang pemiliknya itu, ternyata mobilnya itu masih dipakai buat ngantar orang pengajian, buat antar jemput orang pengajian. Bayangkan. Habis itu sekitar jam 12-an itu kami ditelepon sama yang punya ini, ditelepon terus ini unit sudah ready. Saya pikir itu sudah selesai untuk mengantar ibu-ibu pengajian tadi. Sampai sana ternyata sang pemilik bilang gini, maaf Om, ini mobilnya masih buat ngantar-ngantar lagi, ini 1 kloter lagi gitu. Oh ya monggo gitu, saya gitu. Tapi di situ saya merasakan sakit rasanya itu. Padahal itu unit FG saya itu itu belum saya beli, belum saya bayar, baru mau pantau dulu. Baru mantau ya. Jadi mau buat ngantar ibu-ibu itu ibu masuk ke dalam mobil, itu yang nutup pintu itu jebret, waduh. Seperti nutup pintu angkot itu jebret, wah rasanya sakit banget di sini. Padahal itu unit belum saya bayar, baru mau saya pantau gitu. Iya. Akhirnya setelah selesai buat ngantar ibu-ibu tadi, terus kita sama yang punya itu ada istilahnya penengahnya gitu ya, yang buat negosiasi harganya berapa gitu. Akhirnya jam 2:30 pagi itu baru deal harga. Jam 2:30 pagi itu baru deal harga. Itu deal terus sama yang punya itu unit boleh dibawa dulu, terus nanti bayarnya bisa belakangan. Akhirnya saking percayanya yang punya unit ya. Saking percayanya. Akhirnya saya bawa pulang ini sampai rumah itu sekitar jam 3:30 pagi. Jam 3:30 pagi itu pas tanggal kelahiran istri saya. Pas ulang tahunnya istri saya. Jadi ceritanya buat kejutan istri saya. Begitu saya sampai rumah itu istri itu udah merenggut-merenggut itu. Iki golek mobil kok tekan isu, iki golek mobil tenan apa ora. Akhirnya istri saya ajak keluar, terus saya pamerin Oksi saya ini. Wah, dia itu langsung heboh itu ya, terpukau. Karena gini, jadi sebelum saya ganti dari FL ke Oksi, itu kan istri saya itu ya istilahnya dapat rezeki. Terus Pak iki mau upgrade mobil kok Pak Is mobil apa? Tadi itu saya mau ganti Terios Om. Mau ganti Terios yang TX gitu kan. Saya juga udah searching Terios terus tapi karena saya terlanjur cinta sama Taruna. Kita lanjut lagi. Tadi itu pengalamannya Om Hartono sama Om Yudit
dia dari selain Daihatsu, selain mobil Taruna pindah ke Taruna, dan Om Yudit yang dari Taruna tetap ke Taruna. Itu pengalamannya. Terus nanti kita pengen tanya apa ya enaknya dipakai Taruna Oxy. Sebelumnya kita tanya-tanya ke situ, yang paling mencolok perbedaannya sih secara visual, yang paling menyolok antara Oxy dengan Taruna biasa itu, yang paling mencolok apanya? Over fender sih, nek menurut saya nek Taruna Oxy kan sudah ada over fendernya ya, ada list over fender body itu. Saya bentar. Over fender itu apa ya? Apa tuh? List body yang itu namanya fender lah ya. Ya. Over fender ya. Over fender ada itu penyempurnaan di situ. Ya, over fender. Terus apalagi Om? Grill depan sebenarnya itu sama dengan Taruna muda ya Om ya. Taruna yang seri-serisan muda itu kurang lebih sih sama ya Om ya. Terus apalagi Om perbedaannya Om? Jadi biar orang-orang siapa tahu ada yang mau beli Taruna tapi dia nggak. Untuk ukuran velg sama ban beda. Ukuran velg karena Taruna biasa pakai ring 15. Oxy pakai ring 16. Harga bannya juga lebih mahal. Ya itu. Yang jelas ada tulisan Oxy-nya ya Om ya. Yang jelas ada tulisan Oxy-nya. Lanjut mau pindah lagi. Ini potong saja. Oke, kita potong karena cuacanya lumayan deras. Oke, kita geser dulu. Kita lanjut ke part berikutnya.